Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Prastiwi Darohani. Kali ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit di kelas 10 semester 2. Nah, lihat percobaan yang pernah saya lakukan. Ini menggunakan alat peraga buatan sendiri yang dimodifikasi. Ini untuk mengecek larutan ini mempunyai sifat elektrolit atau non elektrolit. Kalau nanti lampunya menyala berarti dia elektrolit, dan di sini nanti ada gelembung-gelembungnya. Di sini ada gelembung-gelembung. Ya, kalau nanti ada gelembung-gelembung itu juga elektrolit. Untuk tahu lebih mendalam, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Larutan itu dibedakan ya, jadi larutan elektrolit dan non elektrolit. Nih, larutan itu ada larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, apa itu larutan elektrolit ya? Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Dia merupakan konduktor ya, dapat menghantarkan listrik. Nah, seperti ini. Apabila di dalam beker gelas kita tambahkan sebuah larutan, ini ada air ya, kita tambahkan sebuah larutan misalkan NaCl seperti itu di sini. Nanti setelah dihubungkan seperti rangkaian seperti ini ya, ini nanti lampunya ini akan menyala. Ya, lampunya ini akan menyala. Terus di sini ini nanti ada gelembung-gelembungnya. Ya, ini adalah larutan elektrolit. Nah, jika larutan diuji dengan alat uji elektrolit, ciri-ciri larutan elektrolit ya. Kalau diuji dia akan apa? Dapat menyalakan lampu. Lampunya menyala. Kemudian dapat menimbulkan gelembung pada elektrode. Nanti di samping-samping elektrodenya itu ada gelembung-gelembungnya. Nah, contoh larutan elektrolit itu ada KCl, CuCl2, kemudian ada HCl, kemudian NaOH, NaCl, CH3COOH, NH3 seperti ini. Ini adalah larutan elektrolit. Contoh, ini KCl ya. KCl kemudian kita masukkan ya dalam air, kita larutkan di dalam air seperti ini ya. Nanti di sini ini nanti akan menyala lampunya. Lampunya menyala, kemudian di sini ada gelembung-gelembung gasnya di elektrodenya ini. Nah, inilah ciri-ciri larutan elektrolit. Bisa dipahami ya. Kemudian penyebab larutan bersifat elektrolit. Nah, larutan bersifat elektrolit ini karena larutan mengandung ion-ion yang bebas bergerak. Jadi karena adanya ion-ion yang bebas bergerak itu menyebabkan larutan ini bersifat elektrolit. Nah, misalkan CuCl2 ya, kita larutkan dalam air. Kemudian di sini kita hubungkan elektrode, di sini ada anode, ada katode gitu. Terus kita ukur dengan ampere meter. Nah, di sini nanti ada arusnya. Nah, CuCl2 ini nanti ya, CuCl2 ini nanti akan terurai menjadi Cu, terionisasi menjadi Cu2+ dan Cl-. Nah, seperti ini. Nah, di mana Cu-nya nanti akan menuju ke katode, sedangkan Cl-nya menuju ke anode. Ini kenapa ya? Karena ini merupakan elektrolisis, jadi ininya nanti katode ini negatif, anode ini positif, sehingga yang ion positif menuju ke elektrode negatif, yang ion negatif menuju elektrode positif. Ini. Nah, larutan elektrolit ini dapat menghantarkan listrik karena dalam larutan elektrolit menghasilkan ion-ion yang bebas bergerak. Gitu.
Bisa dipahami ya. Nah, kalau ini biasanya itu berupa larutan ya. Kalau padatan itu kan kerapatannya ikatan kan kuat, jadi nggak bisa terurai ya. Kemudian jenis larutan elektrolit ini ada dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Kalau larutan elektrolit kuat, dari percobaan ini lampunya ini menyala terang. Lampunya ini menyala terang. Banyak gelembungnya banyak. Ya. Tetapi kalau elektrolit lemah ini redup ya, lampunya ini redup. Ini redup, lampunya redup, kemudian gelembungnya di elektrode ini hanya sedikit. Nah, seperti itu perbedaannya. Kemudian ini jenis-jenis senyawa elektrolit ya. Jenis-jenis senyawa elektrolit ya. Jenis senyawa larutan elektrolit itu ada senyawa ion. Senyawa ion itu contohnya NaCl, NaOH, KCl, CuCl2, ini senyawa ion. Masih ingat ya senyawa ion? Nah, terbentuk karena apa? Antara logam dengan non logam. Kemudian ada senyawa kovalen polar ya, ini yang elektrolit ya. Senyawa kovalen polar contohnya HCl, NH3, CH3, COH. Ini terbentuk dari non logam dengan non logam. Karena mempunyai perbedaan keelektronegativitas yang sangat besar ya, sehingga dia saat dilarutkan dalam air dia akan terjadi ionisasi. Tapi kalau senyawa kovalen nonpolar itu tidak bisa ya, karena ikatannya terlalu kuat sehingga di dalam air dia tidak masih dalam bentuk molekulnya, bukan dalam bentuk ion-ionnya. Kemudian larutan elektrolit ini dapat berupa senyawa asam. Nah, senyawa asam itu HCl, CH3COH seperti ini. HCl, CH3COH, ada HBr, banyak sekali ya. Ada HI, ada HClO3, HClO4, kemudian ada HNO3 seperti ini ya. Kemudian yang berupa basa itu ada NaOH, ada NH3, kemudian yang golongan 1, golongan 2 itu ya. Nah, kemudian garam ya, ada NaCl, KCl, CuCl2 seperti itu. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Kemudian larutan non elektrolit ya, ciri-ciri larutan non elektrolit. Nah, di sini ciri-ciri larutan non elektrolit. Larutan elektrolit itu apa dulu sih pengertiannya? Larutan elektrolit itu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik itu namanya non elektrolit. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Gula, kita masukkan gula atau alkohol, di sini lampunya ini mati ya, lampunya mati. Di sini tidak ada gelembung. Nah, tidak ada gelembung. Jadi lampu alat uji elektrolitnya tidak menyala, tidak ada gelembung pada elektroda karbon alat uji elektrolit ya. Contohnya apa? Larutan non elektrolit itu larutan gula, glukosa C6H12 C6H12O6 ya, glukosa. Alkohol misalkan etanol ya. Kemudian urea
Kemudian kalau air ini elektrolit lemah ya, ini nanti masuknya elektrolit lemah. Ini enggak masuk di sini ya, bukan non elektrolit ya. Air itu elektrolit lemah ya. Kemudian penyebab larutan bersifat non elektrolit itu larutan non elektrolit ini tidak dapat menghantarkan listrik. Karena dalam larutan non elektrolit tidak menghasilkan ion-ion. Jadi karena di dalam larutan non elektrolit ini tidak ada ion-ion yang bebas bergerak ya. Jadi tidak ada ion positif dan tidak ada ion negatif, sehingga lampunya mati dan tidak ada gelembung. Nah, bagaimana cara kerja larutan elektrolit ya? Sebuah rangkaian kita susun seperti ini. Ya, di sini ada katode. Katode itu mempunyai elektrodenya itu negatif. Kalau anode itu elektrodenya positif ya. Kenap itu ya, kenap. Kalau elektrolisis ngapalkannya kenap. Nah, kenap. Katode negatif di sini ya, dari kata-kata K itu katode, N ini negatif, katode negatif. Kemudian anoda positif. Ya, ini cara kerja dari elektrolisis. Ini di kelas 12 ya. Bagaimana cara kerjanya? Misalkan kita masukkan larutan ke sini, misalkan kita masukkan larutan AgCl. Nah, AgCl ini ya, larutan AgCl ini di dalam AgCl di dalam larutan itu akan terurai seperti ini ya. Yang AgCl ya, aqua itu akan menjadi Ag plus ya, aqua plus Cl min aqua, di mana hantaran arus listrik pada larutan AgCl ini terjadi karena ion Ag plus menangkap elektron. Jadi Ag plus ini menangkap elektron ya dari katode. Nah, dari katode ini menangkap elektron dan membentuk endapan yang melapisi katode sehingga menjadi Ag solid. Ini ada S-nya, ada nanti ada endapan. Nah, kemudian yang ion Cl- bagaimana? Ion Cl-nya ini melepaskan elektron ke anode ya dengan menghasilkan gas klorin. Jadi Cl- ya. Ini nanti akan yang akhir ya, itu akan menghasilkan gas klorin Cl2, dia melepaskan elektron. Ini ada 2 elektron sehingga di sini 2 ya. Yang ini terjadi di anode, yang di sini terjadi di ini terjadi di katode, yang ini terjadi di anode. Nah, reaksinya seperti ini ya. Sehingga di anode ini nanti di sini nanti ada gasnya ya, ada gelembung-gelembung gasnya. Ini gas Cl2-nya tadi, begitu ya. Cara kerjanya seperti ini, sehingga hantaran arus listrik pada larutan Ag dapat digambarkan seperti ini. Cara kerjanya gitu. Jadi saya ulangi, jadi larutan AgCl terurai menjadi Ag plus Cl min ya di katode. Ya, di katode itu ion Ag plus ini menangkap elektron dari katode ya dan membentuk endapan yang melapisi
katode sehingga menjadi Ag+ plus elektron menjadi Ag(S) nih padatan. Nah, kemudian ion Cl- ini melepaskan elektron ya ke anode. Jadi di anode 2Cl- ini menjadi Cl2 plus 2 elektron ya, melepaskan elektron di sini. Jadi Cl-nya ini yang negatif ini menuju ke anode, yang Ag+ nya ini nanti menangkap elektron dari anode gini. Paham ya? Karena ion positif itu menuju ke elektroda negatif ya, ion positif itu menuju ke elektroda yang negatif, sedangkan ion negatif itu menuju ke elektroda yang positif gitu. Bisa dipahami sehingga karena Cl ini melepaskan elektron sehingga elektron ini terjadi aliran ya, elektron dari anode seperti ini ya, lewat sini ya. Di sini ada saklar, di sini ada lampu, ini baterai. Kemudian elektron ke katode, dari katode ditangkap oleh Ag+. Seperti itu terus ya. Sampai nanti ion-ionnya habis gitu. Bisa dipahami ya, sehingga lampunya ini bisa menyala. Bisa dipahami ya cara kerjanya. Kemudian kekuatan larutan elektrolit ya, erat kaitannya dengan derajat ionisasi. Ya, derajat ionisasi atau disosiasi adalah perbandingan antara jumlah ion yang dihasilkan dengan jumlah zat mula-mula. Jadi dirumuskan seperti ini. Alfa, derajat ionisasi atau disosiasi itu jumlah mol yang terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula. Nah, contoh, pada awal reaksi terdapat 0,3 mol HCOOH ya, ini awal reaksinya. Setelah bereaksi ternyata HCOOH yang terionisasi sebanyak 0,15 mol. Maka besarnya derajat ionisasi HCOOH adalah berarti alfa itu sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi ya, jumlah mol zat terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula, sehingga 0,15 dibagi 0,3 sama dengan 0,5. Nah, sehingga alfanya 0,5. Kalau 0,5 berarti HCOOH itu termasuk apa? Elektrolit lemah. Karena kalau elektrolit kuat ya, itu alfanya, elektrolit kuat alfanya sama dengan 1. Kalau elektrolit lemah itu alfanya itu antara 0 sampai 1 ya. Sedangkan non elektrolit ya, yang non elektrolit alfanya sama dengan 0. Begitu ya, bisa dipahami. Dari sini ini untuk mengukur kekuatan. Kemudian ini perbedaannya larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, non elektrolit ya. Kalau kuat ya terionisasi, ini kesimpulannya ya dari tadi, terionisasi sempurna, menghantarkan arus listrik. Terus kemudian lampu menyala terang, terjadi banyak gelembung. Jadi alfanya ini 1. Contoh senyawanya NaCl, HCl, NaOH, H2SO4 dan KCl kayak gitu. Nah, reaksi ionisasinya seperti ini. NaCl menjadi Na plus Cl-, NaOH Na plus OH-, seperti ini ya. H2SO4 menjadi ini 2H plus SO4, di sini 2-. KCl K plus Cl-, seperti ini. Ini adalah elektrolit lemah ya. Bisa asam, bisa ini biasanya asam kuat, basa kuat, garam gitu ya. Asam kuatnya yaitu tadi HCl ya, HCl, HBr, HI gitu ya. Basa kuat itu golongan 1, golongan 2 ya.
kecuali BeOH2 dan MgOH2 ya. Ini golongan 1 dan 2. Kecuali apa? BeOH2 sama MgOH2. Garamnya apa ya? NaCl, K2SO4 ya. Kemudian CaCl2 seperti ini. Kemudian elektrolit lemah ya, terionisasinya sebagian. Kalau terionisasi sebagian berarti yaitu tadi alfanya berapa alfanya? Alfanya itu antara 0 sampai 1. Kemudian mengantarkan arus listrik, lampu menyala redup, terdapat gelembung gas. Nah, contohnya apa? CH3COH ini asam lemah ya. NH4OH ini basa lemah. HCN ini asam lemah. Kemudian AlOH 3 kali gitu ya. Ionisasinya seperti ini. CH3COH menjadi H+ plus CH3COO min. HCN menjadi H+ plus CN min. AlOH 3 menjadi Al3 plus 3OH min. Ini reaksi ionisasinya. Lah kalau non elektrolit tidak terionisasi. Kalau tidak terionisasi alfanya sama dengan 0 ya. Kemudian tidak mengantarkan arus listrik, lampu tidak menyala, tidak terdapat gelembung gas. Nah, kemudian contohnya apa? Nah, ini contohnya ada glukosa C6H12O6, C12H22O11 ya. Kemudian CONH2 2 kali ya, ini urea. Kemudian ini C2H5OH, ini etanol ya, alkohol. Nah, ini reaksi ionisasinya ini enggak ada gitu ya. Ya, karena di dalam air tidak terionisasi. Dari sini semoga bisa dipahami. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan bisa menyemangati saya untuk membuat video-video berikutnya. Silahkan like dan komen. Sebelumnya saya ada quote buat kalian. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang, perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Dari Marie Curie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.